بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam ini insyaallah taala kita akan membahas kitab az-zakah dari Umdatul Ahkam Al-Kubra karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Adapun berkaitan dengan pembahasan seputar jenazah, insyaallah taala kita akhirkan pembahasannya setelah Ramadan insyaallah. Dan kitab zakat ini adalah kitab yang keempat di dalam buku ini. Kita di pembahasan al-ibadat, dimaklumi bahwa di dalam bab fikih terdapat 4 pembahasan secara umum. Yang pertama adalah fikih ibadah, pembahasan berkaitan dengan ibadah. Yang kedua berkaitan dengan muamalah. Yang ketiga berkaitan dengan al-munakahat, pembahasan nikah dan apa yang terkait dengannya. Yang keempat adalah pembahasan aqdiyah, berkaitan dengan al-qada wal hudud dan apa yang tersangkut dengannya. Dan di dalam fikih ibadah, salah satu pembahasan yang dibahas adalah berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan zakat, ini adalah pembahasan yang keempat di dalam buku ini. Sebab penulis rahimahullahu ta'ala, beliau memulai dengan pembahasan taharah, kemudian pembahasan salat, dan pembahasan berkaitan dengan jenazah beliau hitung sebagai kitab tersendiri, pembahasan yang ketiga. Dan ini yang keempat, pembahasan zakat. Iya. Kata beliau rahimahullah, kitab az-zakah. Nah, kitab az-zakah. Az-zakah secara bahasa, az-zakah atau dengan bahasa kita zakat, secara bahasa mempunyai beberapa makna dalam penggunaan bahasa Arab. Yang pertama, zakat bisa bermakna an-nama wa ziyadah, perkembangan dan pertambahan. Sesuatu yang berkembang dan bertambah itu dinamakan zakah dalam bahasa. Kalau dikatakan dalam bahasa Arab zakah az-zar'u,
zakatan, tumbuhan itu berzakat, artinya dia bertambah dan berkembang. Iya. Dia bertambah dan berkembang. Kemudian mana yang kedua, dari mana zakat? Adalah bermana at-taharah, bermana pensucian, pembersihan. Dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, penyebutan zakat dikatakan tutahhiruhum, mentahhir mereka dan mentazkiyah. Dan Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Atau qad aflaha man tazakka. Telah beruntung orang yang berzakat. Iya. Di mana zakat dalam penafsiran jumlah ulama, yaitu orang yang mensucikan dirinya dalam dua ayat yang kita sebutkan. Nah, maka ini mana yang kedua dari sisi bahasa. Mana yang ketiga, zakat kadang bermakna al-barakah, bermakna sesuatu yang berberkah. Kalau dikatakan fulanun zakin, si fulan itu orang yang berzakat, artinya orang yang banyak kebaikannya, banyak berkahnya. Ya. Mana yang keempat dari secara bahasa, zakat bisa bermakna al-madah, ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian. Maksudnya jangan kalian memuji diri kalian. Jadi zakat bermakna pujian. Nah, dan juga kadang zakat bermakna dengan mana yang kelima, yaitu mana as-salah. Secara bahasa mana as-salah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'aradna ayyubdilakuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma." Maka kami menghendaki Rabb kedua anak ini mengganti mereka dengan sesuatu yang lebih zakat darinya. Maksudnya sesuatu yang lebih salah, yang lebih baik, yang lebih salih, dan lebih mendekati rahmat. Nah, ini 5 mana penggunaan zakat secara bahasa. Ya. Adapun secara syar'i, secara istilah, zakat adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala بإخراج حق واجب شرعا من مال معين من شخص معين في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة. Zakat adalah beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan hak wajib. Jadi adalah ibadah dengan bentuk mengeluarkan sebuah hak yang wajib. Kalau dia kaitannya dengan hal yang sunnah, itu pembahasan sedekah. Maksudnya di pembahasan sedekah, kita di pembahasan zakat, hal yang berkaitan dengan kewajiban, al-wujub, mengeluarkan hak wajib syar'an, kewajibannya secara syariat. Sebab berbicara tentang zakat, kewajiban seluruhnya harus bersumber dari apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mewajibkan atas sebuah harta ini wajib zakat, harus dikeluarkan sekian persen, atau harta ini terkena kewajiban untuk dizakati. Semua itu tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada dalil dari syariat yang menjelaskan. Jadi mengeluarkan hak yang wajib, kewajibannya ditetapkan oleh syariat min malin muayyan, dari harta tertentu. Sebab tidak seluruh harta dizakati, tapi ada dari jenis harta yang disyaratkan padanya syarat-syarat. Maka dia adalah harta yang tertentu yang kalau diperinci ada 5 jenis harta. Yang pertama adalah hewan ternak. Yang kedua adalah apa yang keluar dari bumi atau hasil bumi. Kemudian yang ketiga adalah emas. Yang keempat adalah perak. Ya. Yang ketiga dan keempat ini kadang dihitung satu oleh sebagian para ulama, dibahasakan dengan bahasa lain. Semua yang mempunyai harga, nilai tukar. Kemudian yang kelima dari harta adalah barang-barang yang didagangkan. Ini 5 jenis harta. Ya. Karena itu dia dari harta yang khusus, bukan seluruh harta. Terdapat padanya kewajiban. Ingat, kita berbicara tentang mana wajib. Ada bersedekah, berinfak, itu babnya luas. Ya. Boleh saja dia bersedekah dengan apa saja yang thayyib, yang baik, yang halal, yang berharga dan bermanfaat bagi manusia, boleh disedekahkan. Tapi pembahasan kita di zakat ini, kita kembali kepada mana? Apa yang diwajibkan. Jadi harta tertentu, ya, dikeluarkan oleh orang yang apa? Tertentu. Sebab orang yang mengeluarkan zakat disyaratkan padanya syarat-syarat. Disyaratkan padanya syarat-syarat. Dan kita akan sebutkan 5 syarat dari syarat wajibnya mengeluarkan zakat. Iya. Dia harus seorang muslim, seorang yang merdeka. Kemudian dia memiliki hartanya dengan pemilikan yang sempurna, mencapai nisab dan telah berputar selama setahun. Ini 5 syarat akan kita uraikan. Di waktu maksus, dikeluarkan di waktu yang telah dikhususkan. Berbicara tentang zakat wajib, itu terkait dengan waktu. Ada waktu dikeluarkannya. Ada waktu dikeluarkannya. Ada peternakan, kapan dikeluarkan? Ada waktunya. Hasil bumi, kapan dikeluarkan? Ada waktunya. Ini semua kan diterangkan insyaallah ta'ala. Kemudian bitaifatin makhsusah, diberikan kepada pihak tertentu. Ini bentuk penyaluran. Sebab di dalam zakat juga dibahas tentang al-mustahiqin, siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Iya. Jadi ada 8 golongan dari manusia yang berhak menerima zakat, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Insyaallah ta'ala akan ada penjelasan khusus berkaitan dengan hal ini. Maka ini definisi zakat secara syariat. Dan apa yang dimaksud di dalam pembahasan zakat ini? Iya. Zakat adalah sebuah ibadah yang disyariatkan. Dan di sini penulis rahimahullah taala beliau memulai dengan bab yang pertama, fi wujudi zakat, tentang wajibnya zakat. Beliau memulai dengan menjelaskan akan wajibnya zakat itu.
Ya. Dan zakat, ada beberapa pendapat para ulama tentang kapan diwajibkannya. Dan yang benarnya bahwa zakat mulai diwajibkannya adalah ketika Rasulullah SAW masih berada di Mekah. Zakat sudah diwajibkan, tetapi penentuan kadarnya, nisabnya, ini penjelasan wajibnya ketika beliau berada di Madinah. Ketika beliau berada di Madinah, itu pada tahun 2 Hijriah. Karena itu banyak dari para ulama menyebutkan bahwa puasa dan zakat kewajibannya di tahun yang sama. Di tahun yang sama. Ya. Tapi tahqiq di dalam masalah ini bahwa zakat diwajibkan di Mekah. Dan penjelasan tentang nisab dan aturan-aturannya secara lengkap itu ketika Rasulullah SAW berada di Madinah. Di sini beliau terangkan tentang wajibnya zakat. Zakat adalah hal yang diwajibkan berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Dan sepakat para ulama tentang wajibnya zakat secara umum. Dan dia adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Iya, rukun yang ketiga dari rukun Islam. Di dalam Al-Quranul Karim sangat banyak sekali disebutkan tentang kewajiban zakat. Dan banyak kewajiban zakat ini digandengkan penyebutannya dengan kewajiban salat. Lebih dari 23 tempat di dalam Al-Quran. Iya. Perintah untuk salat, kemudian perintah mengeluarkan zakat. Menunjukkan bahwa dua hal ini adalah dua hal yang sangat agung dan sangat besar di dalam Islam. Nah, dan zakat ini sebagaimana salat, dia adalah syariat yang telah disyariatkan pada umat-umat yang telah lalu. Bukan disyariatkan di umat Islam ini saja, tapi juga disyariatkan pada syariat para nabi dan para rasul. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang kebanyakan dakwah para nabi dan para rasul, atau menjelaskan keadaan para nabi dan para rasul yang telah terdahulu. Allah firman, wa ja'alnakum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'la al-khairat wa iqama as-salati wa ita'a az-zakah wa kanu lana abidin. Allah berfirman, dan kami jadikan mereka, itu para nabi itu, ya, dan konteks ayat sebelumnya penyebutan Nabi Ibrahim, kemudian dua anak beliau Nabi Ismail dan Yakub. Ya. Maka disebutkan bahwa kami jadikan mereka para imam panutan, karena mereka memberi hidayah, memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan al-khairat, hal-hal yang baik, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Menegakkan salat dan apa? Mengeluarkan zakat. Dan mereka ini, para nabi ini adalah orang-orang yang sangat beribadah kepada kami. Nah, iya. Saya sebut tadi Nabi Ismail dan Nabi Yakub, bukan Nabi Yakub ya, Nabi Ishaq. Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Iya. Atau Nabi Yakub juga datang setelahnya. Nabi Ismail, Nabi Ishaq dan Nabi Yakub. 3. Ya. Dan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
khusus tentang Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan beliau di dalam ayat yang lain, "Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Ingatlah dalam kitab Ismail, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail ini adalah orang yang sangat jujur janjinya. Dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Dan Nabi Ismail ini beliau memerintah keluarganya untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Dan beliau di sirapnya adalah orang yang diridhai. Perhatikan, Nabi Ismail telah diperintah, sehingga beliau memerintah keluarganya. Salah satunya adalah untuk mengeluarkan zakat. Dan Nabi Isa alaihi salam ketika beliau berbicara di kala beliau masih bayi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal tersebut di dalam Al-Quran. Nah, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan saya diberi wasiat untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat sepanjang saya hidup. Sepanjang saya hidup. Dan Allah berfirman tentang janji Bani Israel, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel la ta'buduna illa Allah. Dan ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bil qurba wal yatama wal masakin, demikian pula berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan berucaplah yang baik kepada manusia. Kemudian Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat dan keluarkanlah zakat. Allah berfirman tentang ahlul kitab secara umum dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tu az-zakah. Tidaklah mereka itu diperintah, maksudnya tidaklah ahlul kitab diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah, dia mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai hunafa, wa yuqimus salat, menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Nah, ini sejumlah adillah, sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa syariat zakat ini telah ada di umat-umat sebelum kita. Karena itu wajar kalau di dalam syariat kita dia adalah ibadah yang sangat ditekankan, dijelaskan kewajibannya, diterangkan fawaidnya, faidah-faidahnya, diterangkan maksud dan kebaikannya, dan diterangkan keutamaan dan fadilahnya bagi siapa yang mengeluarkan dan menjalankan zakat tersebut. Iya, ini semuanya ada di dalam syariat dan agama kita. Orang yang mengeluarkan zakat atau orang yang menahan tidak mengeluarkan zakat, iya, ini hukumnya secara umum. Siapa yang menahannya, maka atas pemerintah untuk memeranginya. Iya, untuk memeranginya kalau dia menahan zakatnya. Nah, tentang masalah orang yang menahan zakat tidak mengeluarkannya, kalau dia menahannya karena mengingkari kewajiban zakat, maka ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa dia dianggap kafir, keluar dari Islam. Siapa yang menahan zakatnya, tidak dikeluarkan zakat karena dia mengingkari kewajiban zakat, menentang kewajibannya, ini dikafirkan menurut kesepakatan para ulama. Adapun orang yang menahan zakat tidak dia keluarkan karena kikir, karena bakhil, maka ini ada dua pendapat di kalangan para ulama.
apakah dikafirkan atau tidak? Dan yang benarnya bahwa dia tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Berdasarkan hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, jika Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang yang menahan zakatnya, diterangkan sebagian orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, tidak mengeluarkan zakat emas dan peraknya, diterangkan sebagai siksaan bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat ternaknya. Ya. Maka diterangkan bagaimana siksaan orang yang menahan zakat ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut, setelah siksaan yang sangat lama, diterangkan di dalam hadis, "Tsumma yura sabiluhu." Kemudian ditunjukkan kepadanya jalannya, imma ilal jannati wa imma ilal nar. Kemudian dilihatkan kepadanya, dipertunjukkan kepadanya jalannya, apakah jalannya menuju kepada surga atau menuju kepada neraka. Ya. Maka berdasarkan hadis ini para ulama berdalilkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakatnya karena kifir dan bakhil tidak dikafirkan. Sebab andai kata dia kafir setelah disiksa, maka tidak ada pilihan kecuali dalam neraka. Kan begitu? Ya, tapi bersama dengan ini, orang yang disiksa tersebut diterangkan di dalam hadis diberi dua pilihan. Apakah ke surga atau kemana? Ke neraka. Ini menunjukkan bahwa dia tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan. Iya. Dan ini yang benarnya, bahwa orang yang menahan zakatnya, dia tidak keluarkan karena fikir dan bakhil, tidak dikafirkan. Tetapi atas penguasa untuk memeranginya. Ya. Untuk memeranginya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan kisah beliau adalah kisah yang masyhur, diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatkala Abu Bakar mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gantikan kedudukan Rasulullah, maka ada sekelompok dari manusia yang menahan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau setelah Rasulullah meninggal ada sekelompok dari manusia menahan zakatnya, maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berkata, ya, saya akan memerangi mereka. Saya akan memerangi mereka. Maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Ya. Umar berdalilkan dengan dalil umum bahwa kita diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Ya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, berkata, wallahi law mana'uni iqalan kanu yuwaddunahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihim. Kata beliau, andai kata demi Allah, andai kata mereka menahan satu ikat zakat yang biasanya mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Bakar, saya pasti akan memerangi mereka karena mereka menahan itu. Sebab ini dari hak Islam. Apa? Ini dari hak yang hendaknya ditunaikan. Nah, maka dibedakan antara memerangi dan antara hukum terhadap pengkafiran. Ya. Dikafirkan, diperangi belum tentu dia kafir. Belum tentu dia kafir. Ya. Selain itu tentang orang-orang Khawarij, sebagaimana mereka diperintah untuk diperangi, dan Rasulullah SAW jelaskan bahwa bangkai yang paling jelek yang terbunuh di kolong bumi ini adalah bangkai orang-orang Khawarij, dan bangkai yang terbaik yang terbunuh dari kaum muslimin adalah siapa yang mati dibunuh oleh mereka di peperangan. Dan bersamaan dengan itu orang-orang Khawarij oleh jumhurul ulama tidak dikafirkan. Tidak dikafirkan oleh kebanyakan para ulama, walaupun ada dari sebagian ulama kita yang mengkafirkannya. Iya. Jelas? Jadi memerangi belum tentu memberikan hukum apa? Hukum dikafirkan. Ya, karena itu kesimpulan dalam masalah orang yang menahan zakat
Orang yang menahan zakat, kalau dia tahan zakatnya karena dia ingkari kewajiban, dia menentang kewajiban zakat, ini hukumnya apa? Ini hukumnya kafir, keluar dari Islam. Kalau dia tahan zakatnya karena kikir dan bakhil, ini hukumnya apa? Ini tidak dikafirkan. Apakah dia diperangi? Jawabannya iya. Pimpinan kaum muslimin hendaknya memerangi mereka. Nah, mungkin kita akan isyaratkan sebagian masail berkaitan dengan orang-orang yang menahan zakatnya. Ya, bagaimana bentuk, kadang boleh diambil hartanya secara paksa, diambil zakat secara paksa, dan kadang dijatuhkan sanksi terhadapnya. Dan mungkin ini akan, insyaallah taala kita akan bahas nanti. Nah, banyak manfaat dan hikmah dari disyariatkannya zakat itu. Di antara manfaat tersebut bahwa orang yang mengeluarkan zakat itu artinya dia telah mewujudkan sebuah ibadah maliyah yang sangat agung di dalam syariat. Iya. Maka dia telah menjawab dan telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, diharapkan untuk pembalasan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua dari manfaat dan faedah zakat. Zakat itu adalah pensuci dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat bakhil, sifat kikir, sifat tamak. Ya. Dengan zakat ini maka akan tercipta kebaikan di dalam diri, hal yang mensucikan dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara umum bahwa zakat itu adalah pensuci. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka sedekah, yaitu zakat. Sebab zakat disebut juga dengan nama apa? Dengan nama sedekah. Ya. Ini dalam banyak nusus, dalam banyak nas Al-Quran maupun hadis, kadang dibahasakan dengan bahasa sedekah, yang diinginkan dengannya adalah zakat wajib. Yang diinginkan dengannya adalah apa? Zakat wajib. Sebab zakat itu kadang bermakna sunnah dan kadang bermakna wajib. Demikian pula sedekah, kadang bermakna wajib dan kadang bermakna sunnah. Ini dalam penggunaan syariat. Kalau kita baca dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, kalau dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, zakat itu biasanya untuk hal yang wajib dan sedekah itu identik dengan hal yang sunnah. Ya. Maka jangan pertentangkan antara dua istilah, antara istilah Indonesia dan istilah yang berjalan di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka zakat adalah pensuci, ya, membersihkan, dan dengannya seorang mendapatkan kebaikan. Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ini di mana pensucian untuk diri ini banyak sekali manfaat yang lain yang kalau diuraikan akan nampak keindahan dan kebaikan zakat itu bagi orang yang mengeluarkannya. Kemudian di antara manfaat dan faedah dari zakat, bahwa zakat itu membantu orang-orang lemah. Iya. Membantu orang-orang yang lemah dan memberikan kecukupan kepada orang-orang yang mempunyai keperluan dan hajat. Iya. Dan ini salah satu manfaat yang sangat besar yang diinginkan dari dikeluarkannya zakat. Allah berfirman,
walladzina fi amwalikum haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang beriman itu pada harta mereka ada hak yang telah maklum. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apapun. Iya. Maka terdapat di dalamnya bantuan terhadap orang-orang yang lemah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum." Tidaklah kalian itu mendapatkan pertolongan dan tidaklah kalian mendapatkan rezeki kecuali kalau kalian perhatian dengan orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, demikian hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian dari manfaat zakat itu, bahwa zakat ini dia adalah hal yang menjamin hubungan antara masyarakat dan terdapat di dalamnya takaful Islami, saling memberikan kecukupan kepada sesama kaum muslimin. Iya. Ketika orang yang mengeluarkan zakat, dia benar-benar menyadari bahwa pada hartanya ada hak untuk saudaranya kaum muslimin yang memerlukan. Iya. Bisa memberikan bantuan untuknya sehingga ia bisa berkembang, bisa berupaya membuka usaha. Demikian pula orang-orang yang lemah, yang kadang punya kemampuan dari sisi fisik, kadang punya modal tenaga, tapi tidak punya modal dari sisi harta. Maka dengan dia mendapatkan zakat, dia bisa mengembangkan dirinya. Ya. Maka ini pembahasan zakat ini dan pengembangan zakat, andai kata sebuah pemerintahan benar-benar mengelolanya dan memperhatikannya, menerapkan hukum-hukumnya dan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, ya pasti akan terangkat sejumlah permasalahan perekonomian yang banyak menyengsarakan umat. Tapi ini fikih, jarang ada yang memperhatikannya. Padahal hukum-hukum syariat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan bagi manusia, rahmat bagi mereka. Iya. Jadi zakat ini adalah menjamin kebersamaan kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Dalam hadits An-Nu'man bin Bashir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam hal saling merahmati, saling mencintai dan kasih mengasihi, perumpamaan satu tubuh. Apabila sebagian dari tubuh itu mengeluh, maka bagian yang lainnya merasakan keluhan tersebut dengan sakit maupun tidak bisa tidur. Iya. Kemudian zakat itu di antara manfaatnya dia menggugurkan dosa-dosa dan menyebabkan seorang itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah." Sungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Maka saya akan menetapkan rahmat ini, saya akan berikan untuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Ya. Maka ini diantara manfaat dan kebaikan dari zakat tersebut. Juga diantara manfaat dari zakat bahwa zakat ini mengembangkan harta seorang hamba. Jadi orang yang mengeluarkan hartanya itu hakikatnya adalah pengembangan untuk hartanya. Ya.
pengembangan untuk hartanya. Pengembangan dengan dua makna. Makna yang kembali kepada arti zakat yang dikeluarkan akan berkembang dan dibesarkan di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya. Makna yang kedua, sisa dari harta yang dikeluarkan itu akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan diperbanyak kebaikannya. Ini adalah hal yang dipersaksikan dan hal yang telah dirasakan oleh kaum mukminin yang jujur dalam mengeluarkan hartanya dan melaksanakan kewajiban zakatnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan dari sesuatu, dialah Allah yang akan menggantinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma naqafat shadaqatun min mal." Sungguhnya sedekah itu, zakat itu tidak pernah mengurangi harta. Tidak pernah mengurangi harta. Bahkan zakat itu akan menambah harta dan mengembangkannya. Nah, kayaknya di antara manfaatnya. Ya. Dan di antara manfaat dari zakat ini ujian keimanan bagi hamba. Ujian keimanan. Lihat siapa yang lebih mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya. Siapa yang lebih mendahulukan negeri akhirat, kampung akhirat di atas dunia. Lebih didahulukan di atas ketamatan dan di atas tabiat manusia yang senang untuk mengumpulkan harta. Iya. Nah, dan banyak lagi manfaat dan faedah dari zakat ini. Waktu untuk pertemuan kali ini enggak mencukupi. Dan pembahasan zakat ini masih tersisa banyak pembahasan. Maka insyaallah taala saya cukupkan apa yang saya terangkan dari manfaat dan faedah dari zakat. Iya. Untuk pertemuan hari malam Kamis nanti insyaallah kita masih bertemu sekali lagi tafsir surah Al-Qadar. Sebab di penafsiran surah Al-Qadar ada pembahasan tentang Lailatul Qadri yang mungkin kita perlukan di bulan Ramadan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya sampai masuk Ramadan, semuanya dengan pelajaran Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ya, saya berencana mau menyelesaikan bab zakat dan bab puasa sampai masuk Ramadan. Jadi Senin dan Rabu, malam Selasa dan malam Kamis, ya, semuanya diisi dengan apa? Umdatul Ahkam Al-Kubra, kecuali malam Kamis yang akan datang sekali lagi itu dengan tafsir. Setelah itu semuanya dengan Umdatul Ahkam Al-Kubra. Ya, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.